Langsung baik Bu. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hmm, Terima kasih Bu Murni atas kesempatannya hari ini. Saya diberi kesempatan untuk berdiskusi dengan Ibu Murni dalam kesempatan membahas tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Baiklah, di sini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Sebenarnya saya tuh hanya ingin sharing bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik dalam mengambil keputusan dalam sekolah. Apakah keputusan itu sudah baik untuk sekolah itu apa belum? Nah, di sini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Kiranya Ibu bisa membantu dalam menjawab pertanyaan ini. Di sini pertanyaan pertama yang saya ingin tanyakan kepada Ibu, ini kan tentang pengambilan keputusan dalam nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, pernahkah Ibu mengalami kasus-kasus di dalam persoalan sekolah, yang mana di kasus itu ada tentang dilema etika ataupun rujukan moral? Nah, dalam kasus itu bagaimana Ibu caranya mengidentifikasi apakah kasus itu termasuk dilema etika ataukah rujukan moral? Bagaimana? Kasus yang seperti itu pernah kami alami di sekolah ini. Ya. Anak yang berkebutuhan khusus atau ABK yang seperti tahun kemarin yang bernama David. Ya, David itu adalah anak yang berkebutuhan khusus, tapi keterlambatan bicara. Jadi dia berkomunikasi kurang bisa, tapi apa yang kita katakan dia mengerti. Jadi bukannya ABK yang berat Bu ya. Dia bisa mendengar tapi sulit berbicara. Sulit berbicara. Nah, pertama anak itu ketika masuk sekolah, anak itu benar-benar tidak mau ditinggal sama mamanya. Bahkan walaupun ditunggu mamanya, dia suka ngamuk di kelas sehingga mengganggu dengan yang lain. Itu jadi dilema kami. Jadi ibu gurunya juga merasa nggak terayomi. Seperti itu. Nah, jadi dengan dilema saya juga saya mengambil keputusan ya, anak itu tetap bersekolah dan saya ikut memberikan pendidikan khusus kepada anak ini. Jadi ikut membantu guru. Berarti ya Ibu di sini mengalami dilema menerima anak ABK di sekolah pendidikan formal ya. Jadi anak ini Ibu berikan kesempatan ya Bu ya. Ya, anak ini karena dia butuh pendidikan, jadi Ibu masih punya rasa peduli. Mungkin ada faktor lain Bu, kenapa Ibu anak ini tidak disekolahkan tempat lain? Kan karena anaknya termasuk anak ABK. Apakah Ibu tidak bertanya kepada orang tuanya gitu? Tidak ada faktor lain juga. Memang kita pernah ikut pelatihan, tidak boleh menolak anak yang ABK. Tapi kita tetap memberi pendidikan kepada anak itu di sekolah ini, tetap menerima, tapi dengan keterbatasan, dengan kekurangannya dia. Berarti Ibu berarti antara sekolah dengan orang tua ada koordinasi Bu ya. Maksudnya orang tua itu diberitahu sekolah itu tidak bisa memberikan pendidikan terbaik tapi bisa mengayomi memberikan pelayanan walaupun pelayanannya tidak maksimal. Dengan catatan anak itu bisa bersekolah tapi tidak mendapatkan pelayanan maksimal, tapi kami berusaha tetap dilainkan Bu ya, bukan dilainkan, diberi khusus untuk dia Bu ya, diamong, jangan ditinggal ibaratnya Bu ya. Jadi Ibu merasa anak itu butuh pendidikan walaupun anak itu ABK, dianya kalau tidak sekolah kasihan dia Bu ya. Ibu masih punya rasa peduli karena kita manusia itu adalah ciptaan Allah yang sama, sederajat dan
ini tadi kita jadi harus menerima pendidikan tidak tidak membeda-bedakan membeda-bedakan, ya. Nah, selanjutnya yang ingin saya tanyakan, nah selama ibu menjalankan pengambilan keputusan ini di sekolah ibu, pertama kasus ini pertama kasus tentang anak ini David ini bu ya, adakah apakah ini kasus ini bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau kasus ini sama-sama benar menurut ibu? Kalau nilai kebajikan itu kan ibu ya memberikan rasa kasih sayang, empati. Pertamanya empati pasti ya, mempunyai rasa empati ya. Apakah ibu peduli dengan pendidikan? Ya, benar. Peduli dengan pendidikan karena kasihan dengan anak ini kalau faktor orang tuanya juga tidak mampu istilahnya untuk mensekolahkan ke sekolah yang khusus dan di agak jauh tempatnya. Nah, karena kami TK ini dekat rumah, jadi kami tetap menerima anak ini apa adanya. Jadi ibu mengambil keputusan ini karena ada empati Pak ya. Kasihan ke anak ini ya. Karena faktor ekonomi jadi mereka tidak bisa memberikan pendidikan yang untuk anak yang khusus tadi Bu ya. Selanjutnya dari kasus ini ada langkah-langkah Bu, langkah-langkah yang ibu lakukan. Apakah ini kasus dilema etika? Yang pertama, langkah pertama ya menerima anak itu apa adanya. Terus yang kedua memberikan pendidikan khusus di istilahnya di sela-sela ada waktu luang kita harus perhatikan anak ini. Terus ya semampunya istilah memberikan perhatian dan pelajaran kepada anak yang ABK ini, tetapi ya kita juga punya keterbatasan untuk mendidik. Jadi ya tidak mengayomi. Berarti langkah-langkah yang ibu ambil ini kan dalam pengambilan keputusan ini ibu merasa tidak merugikan satu sama yang lain? Saya pikir tidak. Jika ibaratnya kasus ini tahu di ranah publik, apakah ibu merasa nyaman dengan kasus ini? Saya nyaman. Ibu tidak keberatan Tidak ya? keberatan. Kalau misalnya ada lagi kan anak-anak mungkin kan karena sudah tahu sekali kan mungkin orang tuanya lagi ada lagi orang tua yang ingin menitipkan anak yang seperti ABK tadi kan Bu. Berarti ibu tidak tidak merasa nyaman dengan kasus-kasus ini apabila jadi pembicaraan umum. Ya tidak ya. Saya berikan pengertian saja kepada wali murid, kepada masyarakat yang membicarakan misalnya tentang keterbatasan anak. Ya. Jadi setelah ibu ambil langkah-langkah itu apa langkah terakhir supaya anak itu bisa diterima di sekolah ini dengan baik? Apakah ibu melakukan pembinaan dengan guru-guru bagaimana supaya kalau anak ini bisa dapat fasilitas sekolah dengan baik? Satu, guru itu harus ada pendidikan khusus juga. Sedikit banyaknya sudah ada satu guru yang punya pendidikan inklusi. Yang kata lain sudah bisa di TK ini sudah bisa menerima. Berarti ibu memberikan mengajak guru-guru untuk mempelajari tentang pendidikan inklusi yang dimana sekolah formal itu bisa menerima anak yang ABK itu tadi Bu ya. Selanjutnya selama ini adakah anggapan efektif dalam pengambilan keputusan kasus dilema ini? Secara efektif yaitu perubahan itu tidak secara signifikan. Tapi setidaknya anak itu sudah merasa nyaman di sekolah ini. Itu perubahan anak yang pertama kali datang ke sekolah dan ketika
Baru ya? melalui prosesnya. Berarti selama itu setelah beberapa bulan anak itu di sekolah sini ada perubahan Ada gitu ya? perubahan, Dari setidaknya bisa bersosialisasi. berarti alhamdulillah Bu ya, setelah Ya. keputusan Ibu Ya. ambil ada perubahan untuk anak Ya, itu sendiri Bu insya ya. Terus selama Ibu mengambil keputusan ini, adakah tantangan dalam pengambilan keputusan ini Bu? Ada. Saya suka tantangan ini. Pertama, kita mempunyai kesabaran yang luar biasa. Kedua, mempunyai hati yang ikhlas, menerima anak ini apa adanya. Terus kasih sayang yang luas. Jadi kita mengayomi anak itu, mengasihi anak itu seperti anak sendiri. Berarti banyak manfaatnya Bu Iya. ya, dari diri kita sendiri. Iya. Kita supaya jadi pribadi yang lebih sabar lebih lagi Bu sabar, ya. iya. Lebih kasih sayangnya lebih Iya. dicurahkan lagi, bagaimana kita belajar kalau ngajari anak ABK tuh harus lebih sabar, lebih menekuninya lagi. Nah, berarti tantangannya itu Bu ya. Iya. Jadi dari kan Ibu mengalami kasus ini. Nah, jadi Ibu menyelesaikan kasus ini, apakah secara langsung Ibu selesaikan ataukah ada jadwal khusus dalam mengambil keputusan ini? Apakah secara langsung? Apakah Ibu masih mengkoordinasi dulu dengan guru-guru lain atau bagaimana? Oh iya. Koordinasi dulu dengan guru-guru lain bahwa anak ini mempunyai kebutuhan khusus. Ya. Jadi dikomunikasikan, dimusyawarahkan dengan guru-guru, terus dengan wali murid, karena wali murid juga kan merasa tidak nyaman kalau tidak dikomunikasikan kan. Nah, jadi dikomunikasikan pada wali murid, terus binaan kepada orang tua anak. Berarti ya guru dikasih tahu dulu gitu ya. Kadang kan orang tua itu kan belum tentu ada yang menerima atau tidak ya. Jadi Ibu tidak langsung mengambil keputusan, Ibu mau koordinasi dulu karena hal ini bisa berpengaruh dengan lingkungan sekolah sendiri Bu ya. Baiklah, adakah seseorang atau faktor yang selama ini yang mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Faktornya apa? Apakah dari kerjasama guru atau dari apa Bu? Dari kedinasan ada, kedinasan ada, dari kedinasan memberikan kesempatan kepada guru untuk belajar anak inklusi. Berarti selain tadi secara anunya itu Ibu memberikan supaya guru-guru belajar tentang pendidikan inklusi dan juga Memberikan kesempatan. Nah, dari permasalahan yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Ibu dapatkan yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan ini? Pelajaran yang didapat dari kita berkomunikasi dengan wali murid atau pelajaran bahwa manusia itu derajatnya sama, dan ciptaan Allah. Jadi kita harus menerima apa adanya. Kita harus tahu karena manusia itu sama di mata Allah Bu ya. Kita harus menyamaratakan manusia, tidak boleh membeda-bedakan walaupun kadang ada anak yang seperti yang Ibu dapat tadi Bu ya, anak ABK. Kita tidak boleh membedakan, jangan menzolimi dia, jangan membuat apalagi membuat sesama anak tuh membenci dia ya. Jadi kita dari ambil pelajaran Ibu sendiri ya, dari diri kita sendiri dulu Bu ya, karena ciptaan Allah itu sama. Ya baiklah Bu, terima kasih atas waktunya, sudah menyempatkan diri untuk berdiskusi tentang masalah dilema etika. Saya mengucapkan terima kasih. Mungkin sampai di sini saja diskusi kita hari ini. Lain kali kita berdiskusi lagi Bu ya. Ya, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Ria atas kesempatannya hari ini sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan saya. Di sini saya ingin berdiskusi dengan Ibu. Ibu kan sudah lama jadi kepala sekolah TK. Pasti Ibu pernah mengalami suatu kasus, bagaimana kasus-kasus yang mana Ibu itu mengambil keputusan yang berdasarkan tentang dilema etika ataupun rujukan moral. Nah, di sini saya ingin sharing sama Ibu. Kan Ibu kan sudah pasti banyak kasus-kasus yang pernah Ibu alami kan. Nah, jadi di sini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu, Bunda Ria. Nah, yang pertanyaannya berhubungan tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Adapun beberapa pertanyaan. Nah, bagaimana cara Bunda untuk mengidentifikasi apakah yang kasus yang Bunda alami itu termasuk dilema etika ataupun rujukan moral? Bagaimana Bunda? Contoh kasusnya langsung ya. Contoh kasusnya Bunda. Oke, contoh kasusnya salah satunya ada itu pas tahun pelajaran baru, tahun pelajaran ini 2023-2024. Saat penerimaan siswa baru, sebelumnya kan kita mengumpulkan orang tua. Jadi kita sampaikan tentang visi, misi, tujuan sekolah kan seperti itu. Kemudian ada beberapa juga kesepakatan ya, lebih tepatnya peraturan sekolah. Jadi kan kita ada 2 minggu untuk masa pengenalan sekolah. Jadi berbarengan dengan 2 minggu pertama pengenalan sekolah ini, kami sampaikan kepada orang tua bahwa anak ini setelah 2 minggu untuk siswa yang baru tidak boleh lagi orang tuanya menunggu di lingkungan sekolah. Jadi silahkan di luar pagar seperti itu. Nah, jadi setelah 2 minggu ini disepakati orang tua ya, disepakati orang tua. Ternyata ada seorang anak itu yang tidak bisa ditinggal oleh orang tua. Jadi orang tuanya itu masuk dalam kelas terus. Jadi kalau ibunya itu keluar ruangan, maka dia juga ikut keluar ruangan. Ibunya masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi seperti itu. Jadi hal ini tentu saja yang pertama pastinya kan mengganggu tidak menepati kesepakatan yang sudah dibuat, yang kemudian mengganggu pembelajaran juga. Ketika gurunya sedang ada aktivitas ya otomatis ada yang terganggu, keluar masuk kan, ada yang menangis seperti itu. Yang ketiga pastinya bukan hanya guru, teman-temannya juga merasa terganggu seperti itu. Kami berikan toleransi juga 1 minggu lagi, pokoknya masih seperti itu, tidak ada perubahan. Sudah di berbagai cara orang tuanya ya masih seperti itu. Masih seperti itu sampai sekarang ya? Enggak, sudah. Sudah. Sudah, alhamdulillah sudah terkondisikan ya. Jadi Ibu dilema ya, bagaimana cara mengatasi supaya padahal sudah ada peraturannya tapi orang tua masih melanggar, menunggu anak di dalam kelas sehingga kelas itu terganggu. Anak-anak lain juga merasa anak itu teristimewa berarti ya, merasa dia minder, anak lain jadi ikutan aja. Jadi dilema kita sebagai terutama gurunya ya di kelas. Jadi saya juga sebagai kepala sekolah merasa dilema juga, karena kalau sebenarnya kan sudah ada kesepakatan orang tua tidak boleh lagi menunggu setelah 2 minggu, sedangkan beliau juga masih kita biarkan di kelas gitu. Berarti dia sudah melanggar peraturan, tetapi kasihan juga anaknya ini kalau tidak belajar. Ibunya keluar dia nangis, mengganggu juga kan, kasihan juga anaknya. Jadi tidak belajar kalau ikut-ikutan orang tuanya keluar seperti itu. Terus bagaimana Ibu menjalankan keputusan atau pengambilan keputusan? Iya, akhirnya kami memanggil orang tua. Dengan memanggil orang tua. Jadi ya setelah itu orang tuanya saja atau orang tua yang pertama kita panggil orang tuanya dulu. Jadi saya panggil orang tuanya, ini bagaimana selanjutnya, apa saja kita gali dulu, mengapa anaknya seperti itu, anaknya tidak mau ditinggal, apakah ada faktor lain ya? apa saja, apa dia belum memang
belum mampu bersosialisasi atau takut atau belum percaya dengan gurunya seperti itu. Mencari Jadi tahu dulu, Bu, ya. Iya, kita identifikasi dulu, kita cari tahu dulu. Kemudian kita ajak juga wali kelasnya untuk sama-sama Mencari tahu, iya penyebabnya mencari apa yang selanjutnya akan kita lakukan kepada anak apa yang ini. selanjutnya juga yang akan Iya. supaya dia bisa ditinggal, Bu, ya. Iya, setelah itu tercapai kesepakatan, ada beberapa hal yang akan kita lakukan supaya si anak ini nantinya akan bisa ditinggal dan nanti teman-temannya merasa sama semua, tidak ada yang istimewa kan, seperti itu. Jadi kita coba dulu, ibunya ini kita coba dulu dengan berat hati, misalnya ibunya juga tidak mampu anaknya ini dalam 1 minggu, jadi kita beri waktu 2 minggunya lagi, jadi kita tenggang waktu itu 2 minggu lagi. Kalau memang tidak bisa, mungkin ini kan kelas A ya, kita persilakan untuk kembali ke kelas yang kelompok bermain dulu. Masih butuh. Berarti ibu mengambil keputusan atau untuk mengambil informasi dulu ke orang tuanya dengan cara memanggil, mendiskusikan dengan wali kelas, kepala sekolah dan orang tua, Bu, ya. Selanjutnya, adakah langkah-langkah yang biasa ibu lakukan untuk mengatasi masalah dilematika ini? Adakah langkah-langkah? Langkah-langkah yang pertama, langkahnya ya, Mulai dari awal sampai ibu memecahkan masalah itu. ya yang pasti kita lihat dulu yang langkah pertama, apakah ini melanggar peraturan. Kemudian yang kedua, apakah ini bagaimana dampaknya dengan siswa lain, guru, juga orang tua siswa yang biasa mengantar dan menjemput siswa. Kemudian yang ketiga, langkah selanjutnya adalah yang pertama saya sering diskusi dulu dengan guru-guru di sekolah. Kira-kira musyawarah dulu, kira-kira apa ini sudah tepat belum? Kita menggali dulu apa ini masalah bukan. Terus kira-kira apa solusinya, sama-sama. Pastinya musyawarah. Jadi tidak saya sendiri yang memecahkan masalah ini, harus ada masukan-masukan dari guru. Kemudian kalau ada selain masukan dari guru juga, kami sering minta pendapat dari pengurus KPU, kelompok perkumpulan orang tua, sama seperti komite. Kami minta juga masukannya, perwakilan mungkin, ya. Kan tadi ibu melakukan langkah-langkah berupa pemanggilan orang tua, guru kelas, ya, terus perwakilan dari komite sekolah supaya untuk memecahkan masalah itu bersama-sama. Nah, dari hasil langkah-langkah itu, ibu melakukan tidak pengujian apakah masalah itu benar atau salah? Misalnya pertama ibu melakukan uji regulasi, apakah kasus ini termasuk pelanggaran hukum, terus ibu melakukan uji legal, apakah ini melanggar peraturan, dan juga apakah kasus ini termasuk dalam prinsip-prinsip dalam pengambilan keputusan. Apakah secara publikasi kasus ini bila disebarkan atau diketahui orang luar, apakah ibu merasa nyaman dengan kasus ini? Bagaimana, Bu? Tidak. Secara legalnya gimana? Secara legal sebenarnya tidak ya, tidak mengandung pelanggaran hukum. Iya, pelanggaran hukum, ya. Apalagi pelanggaran hukum tidak ada ya. Cuman ini awalnya karena tidak konsisten dengan peraturan sekolah. Namun itu nanti berdampak pada siswa lain dan orang tua yang lain. Tapi di sini ibu masih mempunyai secara regulasi kan itu sudah melanggar peraturan sekolah. Iya, peraturan sekolah. Tapi ibu masih memberikan kompensasi kan, iya, untuk supaya anak ini bisa dididik lagi, beradaptasi dengan lingkungan. Bagaimana dengan cara berdiskusi dengan guru tadi, dengan orang tua dan perwakilan dari wali murid tadi, Bu, ya. Nah, secara publikasi ibu merasa bagaimana? Apabila kasus ini dilihat secara umum? Ya, kalau saya tetap nyaman ya, tetap nyaman walaupun ini dipublikasi ke umum. Apalagi kan setelah kasus ini, jadi
kalau ada anak-anak yang bersikap yang sama, orang tua yang lain juga sudah menyadari dan mungkin semampu mungkin bisa mengkondisikan Melatih anak anaknya. ya, Terus mengkondisikan. kalau ada masalah dengan anaknya bisa langsung diskusi dulu dengan guru kelasnya. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi dia sudah duluan orang tua sudah duluan mengkondisikan anaknya, mengendalikan diri dengan terlebih dahulu berkomunikasi dengan guru kelas. Jadi kalau misalnya pun kasus ini tersebar, mungkin bisa jadi panutan ya. Maksudnya tuh Pedoman. sekolah lain Ya. bisa mencontoh Bu ya. Iya, seperti itu. Berarti Bunda merasa nyaman dengan apabila kasus ini tersebar, mungkin bisa jadi pelajaran sekolah lain kan bisa meniru langkah-langkah yang Bunda lakukan dalam memecahkan permasalahan kasus ini. Iya, seperti itu. Untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini yang Bunda anggap efektif dalam melakukan pengambilan keputusan dalam kasus ini? Dilema ya. Anggapan yang efektif ya, maksudnya tuh cara-cara efektif apa? Kalau sebenarnya sering sekali ya kita menghadapi dilema etika ini, bukan tapi yang penting kalau saya prinsipnya adalah yang pertama bermusyawarah dulu dengan guru, dengan guru yang ada di sekolah. Guru ya pertama. Guru ya, harus tahu pasti dulu harus ya. ada musyawarah saya dan guru. Kemudian ada beberapa kali tahap. Yang kedua nanti guru dan pengurus, pasti semuanya pasti seperti Dilibatkan itu. ya. Pasti semuanya dilibatkan. Nanti kalau sudah ada masukan-masukan baru kita membuat keputusan, bukan hanya saja memikirkan kasihannya, tetap harus, walaupun kita kasihan tetap harus memegang teguh pada peraturan dan keadilan. Berarti masih perlu adanya memegang prinsip Bu ya, prinsip di mana sekolah itu ada peraturan, tapi juga kita masih Toleransi. berempati Iya, dengan berempati bahwa anak ini masih perlu bimbingan bagaimana cara dia bisa mandiri, tidak lagi tergantung dengan orang tua. Terus hal apa saja yang menjadi tantangan Bunda selama memecahkan kasus-kasus dilema ini? Adakah tantangan tersendiri? Kalau tantangan biasanya kita kan namanya di pendidikan anak usia dini ya, baik di TK maupun di KD, tantangan yang terbesar itulah orang tua. Seperti itu. Jadi kalau orang tua kita sering mengadakan parenting class, terus apa saja programnya yang bisa membuat orang tua itu menyadari atau sejalan dengan pembelajaran kita di sekolah. Nah kadang ada orang tua itu yang beberapa orang tua yang sering tidak datang, tapi jadi mindsetnya itu berbeda dengan yang biasa kita. Jadi dia kurang paham. Jadi itu orang tua yang tidak sempat, tidak mengikuti kegiatan di sekolah sehingga mindsetnya itu berbeda dari sekolah. Itu yang bisa tantangannya mempengaruhi dari faktor karena ya anak usia dini itu masih masih. pelaksanaan orang tua. Jadi Selanjutnya Bunda, adakah jadwal tertentu yang Bunda lakukan untuk mengatasi masalah kasus dilema ini? Apakah dalam pengambilan keputusan Bunda langsung menyelesaikan saat itu ataukah ada waktu terkhusus atau dalam bentuk prosedur atau langkah-langkah gitu Bunda? kalau waktu terkhusus mungkin tidak ada ya, biasanya saat itu. Jadi misalnya kita sudah tahu ada dilema etika seperti itu, kemudian baru kita berpikir apa langkah yang akan selanjutnya diambil dan langsung berarti Bunda langsung memecahkan masalahnya. tapi dengan sebelumnya musyawarah tadi dulu. Tapi masih perlu musyawarah berarti. Tapi tidak ada terjadwal ya. Tidak terjadwal ya, bukan misalnya Bunda ngumpulin kasus dulu terus sama guru-guru lain baru bisa, tidak ya. Berarti langsung Bunda ya, tapi dengan koordinasi. Terus adakah faktor atau seseorang yang selama ini mempermudah dan membantu Bunda dalam mengambil keputusan dalam memecahkan masalah kasus dilema ini? Ya, yang pasti yang paling membantu itu adalah guru-guru, karena mereka yang tahu di lapangan ya. Jadi yang paling besar memang mereka. Jadi beberapa orang itu memang memberi masukan dari berbagai sisi. Jadi beda-beda sisi mereka memberikan
masukan. Jadi itu membantu saya untuk mengambil keputusan. Berarti guru-guru yang faktor paling terpenting juga ya dalam mengambil keputusan dan sebuah sekolah. Terus, nah setelah yang Bunda sampaikan ini, pembelajaran apa yang Bunda dapat, yang Bunda dapat petik dalam pengalaman Bunda mengambil keputusan? Pengalaman. Iya, jadi yang dapat dipetik adalah dalam kasus dilema etika ini ya, memang terkadang permasalahan itu berat, itu sulit kita untuk mengambil keputusan ya, karena kasihan, karena Peduli. iya, tapi memang peraturan harus tetap dijalankan. Tapi itu adalah semuanya untuk yang terbaik untuk Sekolah. untuk anak itu sendiri sebenarnya. Berarti kita Walaupun pahit, tapi itu yang terbaik, ya, yang iya. terbaik untuk kemajuan sekolah, untuk kemajuan anak. Berarti Bunda banyak tantangan Bunda ya. Iya. Terima kasih ya Bunda sudah meluangkan waktu. Mungkin ini saja pertanyaan dari saya. Saya dapat belajar dari apa yang Bunda alami, mungkin menjadi salah satu nanti untuk di sekolah saya sebagai guru juga saya bisa belajar dari Bunda, dari kasus-kasus yang pernah Bunda alami. Saya mengucapkan terima kasih Bunda sudah memberikan kesempatan, sudah meluangkan waktu untuk diskusi tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Mungkin itu saja, lebih dan kurang saya mohon maaf Bunda ya kalau ada yang salah dari perkataan saya selama berdiskusi ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.